Kids, ini Mommy. Hai Mommy. Aduh, ya bersama Daddy. Hai Daddy. Daddy itu susah banget diajak syuting sama Mommy karena kata Daddy uangnya nggak nyampe ke Daddy. Bukan soal uangnya nggak nyampe. Saya Kak Rose, hari ini ditemani oleh Mas Vicky di pojok sana, siap menemani Anda juga di acara Ruby No Secret. Baiklah, ada beberapa bintang tamu yang akan kita ajak ngobrol di sini seru-seruan. Tapi ke pojokan dulu yuk. Apa sih yang lagi ramai? Ini sebenarnya sih tidak terlalu ramai-ramai gimana ya, tapi ya menarik aja untuk disoroti karena banyak komentar netizennya yang cukup juga julid untuk dibaca ya. Berita-berita apa yang hot, ramai diperbincangkan baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Apa sih ini dari kontennya? Padahal aku lihat loh kemarin kontennya Ayu Dewi gitu ya. Terus aku lagi juga kepikiran bikin ya gitu. Tapi kan gimana kalau hai ini mam gitu. Tapi aku lebih kayak hai aku your grandma. Ya, ini apa sih kontennya Ayu Dewi kan yang sekarang di zaman sekarang kan. Jadi bikin seolah-olah pesan dari orang tua untuk anaknya di masa depan gitu kan. Ada yang belum punya anak gitu kan. Nih hai kids, this is your mom waktu umur segini. Nah Ayu Dewi juga bikin sama suaminya Regi. Nah yang menarik adalah karena Reginya kan biasa kalau diajak syuting kan gitu. Terus Ayu Dewi bilang, ya maaf ya nih kalau diajak syuting ogah-ogahan karena duit syutingnya nggak masuk ke Regi. Tapi masuk Ayu Dewi gitu kan, iya nggak gitu kan. Terus habis gitu akhirnya Regi jawab nasihatnya dengan serius. Bahwa tidak segala sesuatu itu tidak melulu tentang uang, ya kan. Tapi juga harus menjaga apa-apa. Coba kita simak nasihatnya seperti apa. Dan kita simak seperti apa reaksi netizen berikut ini. Hai Kids, ini Mommy. Hai Mommy. Aduh, ya bersama Daddy. Hai Daddy. Daddy itu susah banget diajak syuting sama Mommy karena kata Daddy uangnya nggak nyampe ke Daddy. Bukan soal uangnya nggak nyampe. Emang apa aku nggak nyampe ke aku. Aku cuma membantu, mensupport. Paling penting satu, semoga kalian tumbuh kembang menjadi orang-orang yang lebih memvalue, mengedepankan hal-hal yang juga nggak kalah penting dan malah bisa dibilang lebih penting dibanding sekedar uang. Ada yang namanya kehormatan, harga diri, integritas, ya keluarga. Tapi juga harus tetap mandiri, harus berdiri mandiri ya? sendiri. Nggak cuma mandiri, tapi sebisa mungkin bermanfaat. Jadi nggak cuma untuk di sini, tapi untuk bantu orang lain. Kan berarti gara-gara ngerasa mandiri, seolah-olah bisa berdiri sendiri, jangan sampai berpikir bahwa oh gue nggak perlu orang lain karena gue bisa sendiri. Apapun kehebatan kita pasti ada andil orang lain. Itu bener loh ya itu sarannya benar. Tapi itu yang kalau buat aku sih yang menarik kenapa dia menekankan itu ya. Mandiri, tapi bukan berarti mau apa sih untuk nggak bisa bermanfaat untuk orang lain. Mandiri itu bukan berarti nggak ada andil orang-orang lain gitu ya kan. Itu menarik loh, itu penekannya agak diulang-ulang ya soal itu ya. Tapi komentar netizennya seperti apa yang lainnya? Bener deh. Tumben ngomong panjang lebar, biasanya Pak Regi irit banget ngomongnya. Yang berikut, kehormatan, harga diri, integritas keluarga. Semoga tidak terulang lagi ya Pak Regi, amin kata gitu. Yang berikutnya, Pak Aga lagi nasihatin diri sendiri kayaknya. Semoga sama ya Bu Aga sedang lihat konten-kontennya lucu-lucu. Yang berikut, sekarang paham kenapa hati Bu Ayu luas banget ke Pak Regi. Karena sisi positif Pak Regi juga mungkin masih layak dipertahankan. Tobat nasuha ya Pak Regi, jangan lagi kayak dulu-dulu. Oke, yang berikut. Kalau kata aku mah ini lucu, bodor, hai gengs, ini Pak Regi sama Bu Ayu lagi ngelucu ngebodor, please itulah kalian jangan serius-serius amat gitu ya. Emang Pak Regi kenapa sih? Ya, aku nggak tahu. Kita langsung ke bintang tamu kita aja yang pertama ada Mbak Musdalifah sekeluarga.
Dan suaminya Fadel dan ada anak yang pertama dan anak yang paling bontot ya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Musdalifah, pengusaha kelahiran 1978 ini pernah menikah dengan Nasar pada 2012 namun bercerai pada 2015 dan dikaruniai seorang anak bernama Falhan Absyar yang pada November lalu merayakan ulang tahunnya yang ke-10. Sebelumnya, Musdalifah pernah menikah dengan Haji Nurman selama 14 tahun namun ditinggal wafat pada 2011 dan dikaruniai 4 orang anak, salah satunya Dewi Nurmania, perempuan berusia 23 tahun yang ikut aktif mengembangkan bisnis sang ibu dan kerap disebut netizen mirip Raisa hingga Kahiyang Ayu. Perempuan yang menikah dengan Fadil Islami yang berbeda usia 15 tahun pada 2019 ini mengaku di Januari ini akan melakukan program bayi tabung lantaran sebelumnya sudah operasi steril dan tidak bisa hamil secara normal. Perempuan yang aktif berjualan di TikTok Live seperti tisu, makanan ringan, hingga bawang goreng ini rumah mewahnya dijadikan gudang hingga penuh dengan kardus. Bagaimana kekompakan Musdalifah dan Fadil dalam mengurus anak-anak? Benarkah Nia sebenarnya keberatan jika punya adik bayi lagi? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Udah bersama dengan bintang tamu kita ada Mbak Mus, suaminya Fadel yang biasanya sibuk ya kan. Lagi tumben hari ini bisa ngumpul bareng datang ke sini biasanya satu-satu ya. Sama anaknya nih yang paling gede sama yang paling bontot. Ada Falhan, ada Nia. Coba kita lihat ya ada artikelnya ya, jarang terekspos 10 potret manis Musdalifah dengan 5 anaknya. 5. Mau nambah ya insya Allah ya. Amin. Amin. Tapi kita ke Nia dulu deh. Nia kan sekarang umurnya udah 23 ya. 23. Kemarin waktu ulang tahun ke-21, Mama tuh sempat posting begini tulisannya ya. Kamu anak pertama. Harus bisa Tahu mengatur aja ya. adik-adikmu yang baik. Bisa mengayomi, boleh bergaul ke siapapun tapi harus bisa tiru yang baik dan bisa kita lebih baik lagi gitu ya. Ada banyak sekali pesan buat kamu ya. Di bahu kamu kayak Aku berat kan ya. anak pertama, jadi kayak gitu. Banyak banget pesan-pesannya. Soalnya aku kan harus bimbing adik-adik aku. Aku kan anak pertama, jadi panutan lah sebagai adik-adik. Falhan ngeliriknya gitu banget. Kenapa Falhan? Emang biasanya panggilnya apa kakak? Kakak. Kak Nia biasanya yang paling banyak ini ya. Nasehatin kamu gitu-gitu ya. Kamu paling dekat sama siapa? Paling manjanya sama Kak Nia. Iya, Pak, paling dekat sama aku. Ngapain aja sih biasanya kalian kamu ngurusin dari mulai apa sampai apa nih? Kalau aku paling kayak apa ya, kayak misalkan nih mama nyuruh aku tuh tegur adiknya udah gini. Nah biasanya aku yang nasehatin biar didengerin gitu, biar kan kalau misalnya namanya orang tua kan pasti ngemarahinnya tuh nadanya beda. Kalau aku biasanya kamu nggak boleh gini gini kayak teman gitu ya. Soalnya kan sekarang udah umur segini udah kenal cewek nonton. Oh no. Kakaknya bukan dia, kalau dia belum. Jadi kamu juga kalau soal percintaannya adik-adik kamu tuh juga menjadi tempat curhat. Iya. Dan tempat aku tanya. screening juga. Betul. Tempat screening. Nah kan kamu katanya juga kamu belum boleh katanya sama mama. Nggak boleh nikah muda, bener nggak? Nggak tahu, jodoh kan nggak ada yang tahu. Oh, tapi kita tanya ke mama ya. Iya, coba. Boleh nggak kalau misalnya tiba-tiba ketemu jodohnya di usia sekarang dia minta nikah nih? Nia? Jangan, belum siap. Oh, mama dulu emang nikah umur berapa? Enggak, maksudnya kan harus dibimbing dulu, dia harus bisa menghasilkan uang dulu. Oh, jadi siap. nggak kaget gitu nanti pernikahannya. Oh gitu, jadi dia harus mandiri itu tadi. Seperti kata Pak Regi, boleh mandiri itu ya. Kenapa Pak Harus Mus? bisa masak. Oh, harus masak udah semuanya, bisa itu. Oh jadi kalau anak-anak itu semua laki perempuan begitu atau hanya anak perempuan aja tuh yang Anak harus? perempuan aku. Anak perempuan aja yang mandiri bisa masak. Kalau anak laki diajarinnya apa yang paling penting? Ya ibadah. Ibadah. Karena masih kecil kan. Oh iya, terus apa lagi nantinya ke depan? Ya harus bisa, maksudnya tugas-tugas dia harus bisa dong, maksudnya Tugas seperti pelajaran dia harus sudah tahu memanagenya, harus bisa Bagi ngerapin waktu. sepatunya, bisa dia udah pinter Oh, semua. mandiri juga dalam arti ngerapin sepatunya ke kebutuhan sehari-harinya Tempat dia. tidurnya. Nah kalau Fadel nih, kalau biasanya kalau sama anak-anak biasanya kamu tuh apa kegiatannya bareng anak-anak? Kegiatannya main aja sih, main nongkrong bareng kadang. Nongkrong bareng. Iya. Mama yang cowok-cowok aja atau main anak cewek-cewek Ya, juga? kadang kalau lagi sama kalau lagi sama ini rame-rame gitu. Kadang. Terus kalau kamu nasihat-nasihat buat anak-anak biasanya penekanannya soal apa nih Fadel? Aku sih nggak pernah nasihatin ya. Kalau yang gede-gede kan udah pada gede kan. Kalau yang nasihatin biasa emaknya. Emaknya, terus habis itu emaknya, terus ke sini ya. Ya, dari sini ke adik-adik gitu. Jadi tapi kamu setuju nggak bahwa ya kamu tuh dianggap kata mama kamu belum siap kalau nikah umur sekarang? Gak tahu aku belum tahu. Emang cuma kenapa kan sih jodoh nanya kan yang nikah? tahu. Iseng aja, Bo. Kan umur 23, 24 dulu itu deket-deket gitu Nanti sebenarnya. dulu,
umur 25 deh. Umur Tahun depan berarti. udah ada belum? Nggak tahu. Dia mah nggak tahu. Belum dia takut salah dia kalau kenalin ke mamahnya. Oh gitu, udah pernah ada belum yang dikenalin? Enggak. Kalau buat serius mah belum ada. Belum ada. Tapi kalau syarat-syarat dari mbakmu sendiri, tadi kan kalau anaknya harus siap dulu, harus mandiri, apa segala macam, bisa masak, bisa Syarat-syarat dari mana? buat Dari seorang laki-laki. laki-lakinya. Iya harus dia harus punya dalam arti kalau udah rumah tangga kan harus ada penghasilannya, Ya. harus Ibadahnya. ibadahnya harus bisa, dan dia juga harus tahu anak saya itu seperti apa. Karena kan dia harus bisa. Betul. Namanya dari kecil sama saya, dia juga harus bisa menyenangkan. Dalam menyenangkan itu bukan segi dari kemewahan kan? Menyenangkan itu kan Memahami harus ya. siap, jangan sakiti. Oh, jangan sakiti, betul. Nah ini juga, nih katanya Nia juga sekarang ini kan udah lulus kuliahnya, juga banyak bantu bisnis ya. Iya. Terutama di TikTok ya, katanya sekarang shiftnya 3 loh shiftnya. Ya kamu bagian apa? Aku biasanya yang handle mama sih, kayak buat masukin produk baru, sama live masih juga, sama mantau-mantau kayak host-host yang lain gitu aja sih. Oh jadi kamu yang memanage ya istilahnya. Nah, iya, Jadi yang pembagiannya membantu gimana? Kamu digaji atau bagi hasil? Aku digaji lah, kalau bagi hasil enggak. Oh gitu. Bagi hasil. Kata dia, mau ya? Kalau boleh sih bagi hasil aja lah mau. Kamu sendiri nggak punya TikTok sendiri? Belum, tapi disuruh sama mama, cuma aku belum, ntar deh. Ntar. Aku sudah bilang. Maksudnya kan kalau udah punya itu kan enak. Dia udah tahu hasilnya, udah tahu gimana sih rasa-rasa di TikTok itu. Wah, itu dia. Oke, berikutnya ada postingan juga ulang tahunnya nih, ulang tahun Falhan yang 10 baru ulang tahun ya kemarin November kemarin ya. Aduh, tuh. Biasanya kalau Falhan, kalau ulang tahun tuh di keluarga kamu ya, ada ritualnya apa sih biasanya? Jam 12 disurprisein gitu nggak? Iya, biasa gitu sih jam 12. Biasa mama ngasih surprise. Kamu jawab. Doain jadi anak yang pinter. Terus selalu ada pesta gitu nggak, makan-makan gitu? Oh enggak. Enggak selalu. Paling aku sekeluarga aja. Karena ini kan yang 10 tahun, dia kemarin undang teman sekolahnya. Oh gitu. Kamu udah kebayang belum nanti gedenya mau jadi apa? Mau jadi pengusaha, mau jadi penyanyi, mau jadi dia jadi politikus? YouTuber gitu. Mau jadi YouTuber dia. Oh, ya YouTuber. Bisa YouTube. Coba contohin dulu. Contoh. Ngomongnya. Dia joget pinter tau. Oh, joget pinter. Dia pengen jadi Dia nyanyi selebritis juga. pinter. Oh, pengen jadi selebriti juga. Oh ya, Kayak amin, bapaknya. amin. Mudah-mudahan. Bisa nyanyi nggak? Bisa dia nyanyi. Oh, nyanyi dong. Dia nyanyi bunda. Oh, bunda. Bisa nggak Lagu Mas buat Vicky? mama, lagu buat Bunda, mama. coba satu. Tuh, coba. Nah ini kamu ada dia videonya ada. Katanya jadi bareng, mau YouTuber. bareng. Enggak apa-apa. Di kemarin ulang tahun. Grogi nih, grogi. Kemarin ulang tahun kado yang dari mama sama ini panggilnya apa? Dedi. Papa. Mama papa kadonya kamu minta apa? Dibeliin apa? Oh belum dikasih kado belum. Oke. Kalau sama itu bapak ya saya panggilnya apa? Papa. Papa juga. Papa Nasar dikasih kado apa? HP. Oh kasih kado HP. Ya udah itu aja kan? Berarti dari bertiga nih ya. Terus dia, mama Jadi belum ya? HP-nya buat bertiga gitu. Itu dia kepanasan. Dia nggak setuju. Ada mama. Beda jadinya. Jadi maunya apa? Dibeliin apa sama mama papa? Dia mikir apa yang belum ada nih ya. Iya benar. Ada semua soalnya. Oke, yang berikut mungkin mau minta adik kali. Nah, Apa iya deh. 4 tahun menikah Musdalifah dan Fadil Kopa memutuskan. Dia mau minta adik. Bapak ada apaan? Mau nggak punya adik? Dia pengen punya adik cowok dia. Oh, betul berarti kadonya ini insya Allah ya. Padahal ini kan dari sejak awal menikah kan sebenarnya memang sudah ada tuh bayangan ya rencana ya. Kenapa akhirnya baru tahun ini gitu terrealisasi? Kan akhir Januari insya Allah katanya mau program. Kenapa tuh? Kenapa? Oh, aku ditanya. Iya kan? Iya karena ini kan sudah memasuki usia 44 atau 45 sih? 45. Makin kesini kan takutnya nanti secara fisik kan maksudnya takut makin menurun kan ininya kan. Terus takut ada hal-hal yang beresiko. Jadi sebisa mungkin kita kejar gitu loh. Yang dulu kan udah konsultasi, tapi belum program. Nah mungkin insya Allah di 2024 ini kalau rezekinya makin lancar, insya Allah program. Gitu. Aku pengen sama dia kan ini tahun naga. Oh, lahir Tahun di ini tahun naga juga. Oh gitu.
Jadi Emir juga sama tahun naga. oh anaknya banyakan naga ya. Bayangan naga. Jadi kemarin-kemarin nyoba alamiah gitu, sekarang di program gitu ya. Nah ini katanya dia Enggak alamiah, memang aku sudah diikat. Oh, Jadi mau nggak mau harus bayi tabung. Sebenarnya mau dibuka, tapi kata dokter 50-50, nggak bisa 50% kalau dibuka lagi. Oh, gitu. Lebih baik bayi tabung. oh, jadi memang kemarin tuh direncanakan belum dulu gitu. Oh, baru sekarang ini. Oh, jadi karena sekarang lihat udah mulai stabil kondisi gitu. Kamu katanya baru tahu setelah ini diwawancara di TV ngomong katanya baru. Iya baru tahu. Reaksi kamu gimana kakak pertama? Ya aku mau terserah mereka dah. Tapi kan berarti ada satu adik lagi atau dua adik lagi akan kamu Enggak, satu hasil. aja. Katanya mau kembar. Iya kan? Enggak. Enggak, satu juga udah syukur kalau satu. Siapa yang mau ngurusin nggak mau? Aduh besar banget, saya nggak pernah kembar. Belum pernah. Belum. Jangan. Tapi kamu apa harapannya nih kalau misalnya dapat adik bayi satu lagi nih? Harapannya apa ya? Bisa nyambung aja sih ke semuanya. Jadi kamu Akur. biasanya waktu dulu kecil-kecil kamu ikut bantuin apa gitu kayak Enggak lah, kan dia masih kecil dulu. waktu itu sama-sama kecil ya. Iya, aku Iya, masih pakai suster. SMP. Masih SMP. Oh, jadi ini lebih ke arah nasihat-nasihatin ya. Kamu mau punya adik? Fahan. Mau. Kalau adiknya perempuan nggak Cowok apa-apa. cewek. Dia pengen cowok, dia pengen berantem. Maunya cowok. Kan udah ada satu kakak kamu kan laki juga udah. Kebanyakan cewek di rumah. Oh, banyak aja. Soalnya ini, kenapa dia minta cowok? Soalnya dia tidur sama kakaknya cewek, sama yang satu cewek. Kalau sama yang satu mungkin udah agak besaran, dia selalu kalah, dia selalu ngalah. Oh, sama kakak selalu ngalah. Dia Karena kan selalu cowok ngalah maunya tidur tuh. sendiri nggak sih? Oh, jadi dia belum punya kamar sendiri kamu ya? Tidurnya kan sama aku. Lagi minta kamar. Oh, minta kamar. Oh, kalau bisa sama Ada adik kamar cowok mah, ya? cuman dia belum berani. Oh, kalau mau sama adik cowok ya. Oke, ini sekarang kita tanya buat Falhan sama Nia ya. Ini di antara mama sama papa. Siapa yang kalau marah tuh galak banget? Ya mama. Ya mama, ini bukan nih. sangat Bukan. amat jelas. Aku kan galak karena memang aku emang tegas itu supaya nanti dia hari tuanya dia udah tahu oh Dia begini aja kalau lagi galak saya keluar rumah, kadang-kadang kamu dengar gitu. Memang aku dia nggak pulang malam aja aku tegur. Jangan kan Bukan malam. jam pulang malam belum pulang. Jadi aku tegur dia. Jam berapa kamu tidur jam malamnya? Ya malam. Misalnya ya, main biasa sama malam. temennya gitu. Maksimal jam berapa? Kan rumahnya jauh. Oh, iya sih. Iya benar-benar takut ya. Habis di perjalanan biasanya anak-anak muda Mbak. Iya, benar. Tanya ini kalau nggak ngaji, nggak sholat ke masjid aku marah. Siapa yang paling sering ngasih duit diem-diem? Nih jajan nih gitu. Lama-lama masih. Mama juga. Siapa? Kamu biasa dikasih uang sama siapa? Mama, papa. Mama. Kalau di rumah hobinya main HP melulu. Makanya semua. Semua. Kalau di antara mama sama papa, siapa yang paling sering nonton lihat HP? Semua. Semua. Dua-duanya juga Oh, ya. kalau aku nggak juga, kalau aku kan urusin Anak-anaknya. makannya. Iya. Siapa yang paling jarang ada di rumah? Aku bingung jadinya. Soalnya dia marah kalau ini pergi sendiri dia cari. Dia dimarahin kadang kalau pulang malam, Rama dimarahin sama dia. Oh kamu yang suka Video call dia video. Bukan gitu, maksudnya dia nggak suka kalau mamanya ditinggal di rumah sendiri. Oh gitu, aduh Falhan top banget kamu. Jadi kalau aku keluar katanya mamanya harus ikut. Oh, gitu. keren. Kamu Dia nggak suka tahu kalau maaf aku suka cekcok tuh. Dia langsung apa sih ribut mulu. Dia nggak suka ada keributan. baik sekali sih kamu. Dia gitu. Ribut, berarti. Dia langsung digunting sama dia. Oh langsung di stop gitu ya. Stop. Nggak gitu juga sih, man nggak suka aja dari. Iya. Jadi kalau papanya pergi ditelepon, kenapa lama perginya ninggalin mama sih? Enggak sih, maksudnya ditanya Kalau aku doang. kan malas, kadang kan suka ikut-ikut suka malas, tapi dianya suka ini. Ih baik banget sih kamu. Malah dia lucu banget sih. Katanya mau jadi youtuber harus berani ke Latihan. depan. Iya. Mama sama papa yang paling mesra siapa? Mama apa papa yang suka mesra-mesra gitu? Mama ke papa atau papa Nggak, ke aku mama? nggak suka lihat. Oh kamu nggak suka? Siapa nih ya? Kamu kalau lihat nih mama sama papa nih? Yang lebih mesra satu sama Ada aja nih. Bingung ya. Kalau yang Atau kayaknya papa sih kalau dulu aku lihat ya kan? Masih nggak tuh? Masih. Masih. Karena kalau yang main jauh uring-uringan ya mama. Oh manja uring-uringan catat.
Kita kalau di kamar dia nggak suka kalau misalnya lebih-lebih berdua dia nggak suka. Oh kamu nggak suka? Dipisahin sama dia. Oh iya. Nggak, kan jadi nggak enak liatnya ya. Oke ini kita ada kartu games ya. Dibaca pilih salah satu aja ya. Kali baca satu. Mama cuma satu doang ya. Oke. Aku satu. Baca Fadel baca satu. Buat siapa? Buat Farhan. Heeh. Jawab nih jujur nih. Iya. Farhan, jujur apa yang bikin kamu kesal kalau papa punya banyak teman perempuan? Nah, apa itu Mbak? Nah. Kesalnya apa? Kalau papa punya banyak Kalau papa punya teman banyak perempuan, kamu kesalnya kenapa gitu? Nggak apa-apa, jawab aja. Ya, takut mama uring-uringan. Apa? Berisik. Berisik katanya berisik. Takut berantem. Dia takut berantem. Ya. Baik banget sih kamu jagain mama ya. Mamanya buka sekarang. Nih, Farhan sebutkan 3 sifat yang mama yang nyebelin mama kalau di rumah. Maksudnya Farhan tuh nggak suka sama mama kalau lagi di rumah. Sifat yang nyebelin sifat mama yang ngeselin, nyebelin gitu deh. Kalau bisa jangan kamu nggak suka kurang-kurangin di lah. rumah. Pacar lelet. Setiap aku main game pasti mama nyuruh. Oh, kalau lagi main game disuruh ya. Ganggu anak main game ya. Yang kedua apa lagi, Farhan? Kayaknya berlaku buat semua anak. Ada berapa? Ada itu. Apalagi baru Dua satu. lagi apa? Dua lagi. Tadi kan udah satu. Udah Dua satu lagi aja. apa? Ada lagi Banyak lah, sebenarnya. sholat segala macem banyak. Dia kan lagi enak-enak tuh. Aku langsung cut. Apa? Dor. Harus rajin belajar, dia pasti tahu. Ya kalau gimana Ma, kalau bisa tuh nyuruhnya tuh sebelum aku main game. Jangan di tengah-tengah main game gitu kan maksudnya ya. Tapi kan ajan dekat masjid. Oke, Farhan baca satu. Pertanyaan buat siapa? Buat Kania. Kania pertanyaannya. Tutu. Kania sebutkan 3 enaknya jadi anak artis. Gak enak tahu. Gak enak. Susah, jadi ribet gitu mau kemana-mana. Oh gitu, ribet juga. Privasinya jadi kurang sih. Apalagi kalau lagi ada keributan-keributan ya. Itu paling gak enak. Enggak bagus juga sih. Apa tuh? Namanya anak lagi gini kan takut Satu lagi. kemana dia berhati-hati. Tapi ada bagusnya. Oh ada yang jagain banyak ya? Iya, CCTV dan jaga- netizen banyak CCTV ya? kan, Musda, anak kamu ada di sana. Itu kan gak enaknya. Tapi sejauh ini nggak ada sih. Alhamdulillah sih. Nih yang satu lagi Nah, baca. buat papa nih, jujur sebutkan 3 hal modus yang pernah papa lakuin ke perempuan waktu masih muda. Nah, hal modus. Tolong Dia kasih lagi tahu berjaga ya. maksudnya. Supaya anak perempuannya paham hal modus yang dilakukan oleh laki-laki ya. Perlu diwaspadai. Satu. Pertanyaannya dalam Ya kalau modus-modus mah pasti kalau laki-laki ya inilah ngajakin beliin ini, beliin itu. Padahal mah duit kagak ada. Oh, beliin Biar itu. tertarik ya paksain aja gitu. Beliin kado Iya. lah. Apalagi. Terus kadang nggak serius satu gitu kartu. hubungannya nggak serius. Kamu apa lagi? Itu modus. Oh, ada Ya, 2. modus, maksudnya kadang ini deketin udah. doang tapi nggak dipacarin gitu. Oh, bedanya yang modus, yang deketin nggak serius sama yang serius apa? Ya kalau yang nggak serius buat ini aja sih, buat teman jalan aja, bukan buat. Kelihatannya gimana tau? Oh ini nggak serius nih. Kalau dia serius berarti harus gimana? Kalau yang serius kayak gini. Oh langsung diajak nikah ya, bukan diajak jalan doang. Udah puas belum nih? Udah ada yang langsung ngajak nikah belum? Boleh nanya itu lagi. Ibunya yang panik. Oke nanti kita ngobrol lagi. Nah sekarang Nanti kita kalau dia cepet nikah aku nggak dimantuin. itu alasannya astaga. Harus belajar dulu. Oke, ini sekarang ada kakak ade yang mau kita ajak ngobrol. Ini juga lucu nih kakak ade ya. Ini kayaknya kelihatannya bersaing melulu ya. Ini so far kalau urusan sekolah kakaknya masih lebih unggul ya. Tapi kalau soal ketenaran ya, kalau soal keartisan adeknya lebih unggul. Tapi kalau soal menjadi konten kreator, ini juga masih bersaing ya. Karena kakaknya sekarang lebih sering FYP juga. Kita lihat profilnya Amel dan Deka berikut ini. Amel Carla, artis kelahiran 2001 yang pernah membintangi situasi komedi suami-suami takut istri dengan ciri khas rambut berponi, pada 2007 ini Oktober lalu mendapat gelar sarjana hukum di Universitas Indonesia setelah menjalani kuliah 3,5 tahun dengan predikat cum laude. Perempuan yang mengaku dapat tekanan dari keluarga soal pendidikan ini, ayahnya lulusan Fakultas Kedokteran UGM serta kedua kakaknya telah lulus S2 dari universitas ternama di luar negeri.
Kakak pertamanya Ahmad Dekatama, pria kelahiran 1994 yang pernah mencoba casting iklan saat masih kecil ini mengikuti pemilihan Abang None tahun 2017 dan kerap membuat konten jedak-jeduk di akun TikToknya yang bernama Pesming Base serta membagikan momen bersama teman dekatnya Yakub yang merupakan suami dari Jessica Mila. Benarkah Amel Carla kerap merahasiakan kisah cintanya dari sang kakak Ahmad Dekatama? Dan seperti apa dukungan sang kakak terhadap Amel yang berencana lanjut S2 di luar negeri? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.